Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk ukuran handle sebuah busur horsebow itu sendiri, kalau yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, itu yang pertama saya pernah dengar langsung dari suatu daurah lah, dari seorang guru yang Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya lagi habis masang kulit di handle. Ini kulitnya cukup tebal sih, cuman ya nggak apa-apa lah, masih agak tebal. Ini kulit nabati. Oke, tapi belum saya warnai ya, ini masih warna aslinya. Hari ini saya pengen cerita soal ukuran handle. Besar ukuran handle itu berapa? Oke, yang pertama kawan-kawan, kita kalau bicara panahan khususnya tradisional ya, apalagi busur asiatik, kita tidak sedang berbicara dalam konteks benar atau salah. Ini yang senantiasa saya mesti sampaikan terlebih dahulu gitu loh. Karena ketika kita berbicara benar atau salah, nanti pada ujungnya, pada akhirnya kita akan senantiasa selalu berdebat. Saya katakan ukuran handle yang benar itu macam ini, lalu orang lain katakan enggak lah, saya cocok seperti ini, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita memasuki belajar di panahan tradisional, kita tidak sedang berbicara benar atau salah, itu yang pertama. Sehingga kedepannya kita saling sama-sama mengerti atas pilihan-pilihan daripada masing-masing kita terhadap apapun gitu loh, baik jenis busur yang kita pakai, teknik yang kita pakai, dan sebagainya. Kita sedang berbicara baik dan terbaik, seperti itu. Yang terbaik buat saya belum tentu yang terbaik buat teman-teman. Yang terbaik buat teman-teman sekalian belum tentu juga yang terbaik buat saya. Hanya saja kita perlu mengamalkan tentunya ilmu-ilmu yang telah ada dari guru-guru terdahulu gitu loh. Hanya untuk memudahkan kita berlatih seperti itu. Sehingga menambah lagi referensi kita di panahan tradisional, khususnya busur-busur asiatik seperti ini. Oke, itu kata pembuka dasar sebelum saya lanjut ke ukuran handle itu sendiri. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk ukuran handle sebuah busur horsebow itu sendiri, kalau yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca, itu yang pertama saya pernah dengar langsung dari suatu daurah lah, dari seorang guru yang mungkin tidak perlu disebutkan namanya. Jadi beliau adalah seorang peneliti panahan tradisional yang sudah melanglang buana juga lah, keilmuan beliau tidak diragukan lagi. Jadi dalam satu daurah beliau sampaikan besar ukuran handle sebuah busur itu merujuk kepada kitab-kitab panahan terdahulu. Jadi satu hal, saya tidak sedang membaca kitab ya, karena saya tidak bisa membaca kitab gitu. Ini saya dengar daripada seorang guru yang beliau ini merujuk kepada kitab-kitab panahan terdahulu, entah itu kitab Furusiah Muhammadiyahnya Ibnu Qayyim, entah itu kitabnya karangan Imam Taibugo, alumni Mamluk, dan sebagainya. Saya tidak tahu, entah Arab Archery, Saracen Archery, saya juga tidak tahu. Rata-rata saya hanya dengar daripada seorang guru dan saya amalkan seperti itu. Oke, besar ukuran handle yang beliau sampaikan ketika daurah itu teman-teman adalah ketika kita genggam, bisa lihat nggak sih? Jadi ada rongga satu jari di antara ujung jari ini tidak sampai nempel ke sini. Jadi masih ada rongga satu jari seperti itu. Jadi ketika digenggam, ini masih ada ruang kosong. Jadi tidak ujung-ujung jari kita tidak sampai menempel ke sini gitu. Nah, itu lihat. Oke. Nah, ini adalah ukuran handle yang benar menurut beliau, dan ini juga saya dengar dari macam-macam guru, macam-macam ulama yang belajar tentang seni memanah tradisional itu sendiri, mungkin berdasarkan kitab-kitab panahan terdahulu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika digenggam, jadi masih ada satu jari di sini, masih ada longgar, dan ujung-ujung jari, baik jari tengah, jari manis, jari kelingking kita ini tidak sampai menyentuh daripada pangkal ibu jari kita. Jadi masih ada rongga satu jari di sini. Oke, itu adalah ukuran handle yang cocok, yang pas untuk seorang archers. Jadi ini berbicara tentang baik dan terbaik saja ya. Berdasarkan teorinya, sederhananya adalah ketika busur kita genggam dan seperti itu dapat membuat kita konsisten dalam memegang busur. Jadi kalau salah satu ulama itu pernah sampaikan,
ketika kita memegang busur dengan ukuran seperti tadi, itu ketika kita draw dari paling genggam, ketika draw maka mazhab pegangan kita tidak berubah. Misal kita pemegang mazhabnya Imam Ishaq Ar-Rafa, misalkan saya memegang busur dengan mazhab Ishaq Ar-Rafa. Ketika busur itu cocok dengan genggaman saya, ketika saya tarik maka genggaman saya tidak akan berubah menjadi genggaman Abu Hashim gitu loh. Nah, jadi itu adalah guna fungsi daripada ukuran busur, handle busur yang cocok bagi seorang pemanah, seperti itu. Dan satu lagi tentunya saya sampaikan kembali bahwasanya ini tidak wajib ya, ini tidak perkara benar atau salah, yang berarti kalau yang genggamannya sampai ke sini menjadi salah, enggak, karena busur-busur impor rata-rata genggamannya kecil juga. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang benar dan salah, kita sedang berbicara baik dan terbaik. Saya pribadi mengcopy daripada guru-guru tadi, itu yang saya amalkan. Jadi bukan berarti yang lain salah, tentu tidak seperti itu. Jadi terlalu besar juga nanti akan membuat tangan rentan capek. Jadi baiknya itu ketika digenggam full ada longgar satu jari di bagian sini. Nah, ini adalah ukuran handle busur yang cocok bagi seorang pemanah. Dan tentunya sebenarnya beda tangan beda ukuran. Efisiennya seperti itu. Seperti juga beda postur, beda ukuran busur, beda power, beda berat tarikan, beda panjang tarikan, beda anak panah tentunya. Efisiennya seperti itu. Dan satu lagi, saya tidak sedang berbicara benar atau salah. Saya sedang berbicara baik dan terbaik. Yang terbaik seperti itu gitulah, menyesuaikan panjang anak panah dengan draw length si pemanah, menyesuaikan panjang busur dengan si pemanah, menyesuaikan berat tarikan dengan power kita, tenaga kita untuk menarik dan sebagainya. Jadi beda orang beda busur, beda orang beda anak panah, beda orang beda ukuran handle. Sempurnanya seperti itu. Tapi tentu tidak mungkin ya, karena kalau kita beli busur online dan sebagainya, kita tentu tidak sempat mengukur ukuran tangan. Jadi ini tidak wajib, ini tidak benar dan salah, ini hanya tentang baik dan terbaik. Jika teman-teman seorang pembeli, jika handle itu nanti kekecilan, bolehlah dililit dengan kulit dan sebagainya untuk mempaskan ukuran tadi. Jika dirasa di ukuran ini bermasalah, bolehlah dibuka lagi. Seperti itu saja. Rata-rata itu dari nanti tergantung pengalaman kita. Jadi setiap ada ilmu kita ambil, ada ilmu kita ambil, ada ilmu kita ambil, mana yang cocok itu yang kita implementasikan, itu yang kita amalkan insya Allah. Satu lagi, ini bukan soal benar atau salah, ini soal baik dan terbaik, dan yang terbaik menurut kita itu berbeda-beda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.